Beberapa gabungan fraksi di DPRD Lombok Utara membacakan pandangannya terkait dengan penjelasan Kepala Daerah tentang Nota Keuangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2023 yang dibacakan langsung oleh Bupati Lombok Utara. Berikut beberapa pandangan umum gabungan fraksi Demokrat, BPK, dan PAN terhadap pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2023. Berdasarkan penjelasan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2023, ada beberapa hal yang disampaikan. Di antaranya, pendapatan asli daerah pada APBD tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar 160 miliar rupiah. Itu artinya target PAD mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, gabungan fraksi berharap kepada pemerintah daerah bahwa Raperda APBD tahun 2023 perlu didukung dengan optimalisasi pengurangan kebocoran pajak. Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerapan sistem pemungutan pajak daerah secara online dan terintegrasi. Sehingga pendapatan daerah bisa dimaksimalkan sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di tengah melemahnya ekonomi akibat kenaikan BBM. Selanjutnya terhadap program-program kegiatan di masing-masing OPD, gabungan fraksi memberikan masukan dan saran. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, masih terdapat ruang kelas yang tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar akibat gempa bumi tahun 2018 lalu, yang sampai saat ini belum dibangun. Oleh karena itu, mereka menyarankan kepada pemerintah, hal tersebut harus betul-betul mendapatkan perhatian di tahun 2023. Kemudian di satu sisi, pihaknya juga dituntut untuk merencanakan program yang ada kaitan dengan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Namun terkadang dilupakan dan belum pernah terpikirkan jembatan rusak yang 10 tahun menghubungkan Desa Sukadana dengan Kebaluan Desa Senaru. Tahun anggaran 2023 ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan antara lain. Yang pertama tentang pendapatan asli daerah. Pada APBD tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar 160 miliar rupiah. Itu artinya target PAD kita mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kami gabungan fraksi berharap kepada pemerintah daerah bahwa Raperda APBD tahun anggaran 2023 perlu didukung dengan optimalisasi penganggaran, yaitu untuk kebocoran pajak. Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerapan sistem pemungutan pajak daerah secara online dan terintegrasi, sehingga pendapatan daerah bisa dimaksimalkan pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga hidup masyarakat di tengah melemahnya ekonomi akibat kenaikan BBM. Yang kedua, alokasi anggaran untuk masing-masing OPD pada setiap program kerja jangan terpaku pada skala prioritas dari masing-masing dinas tanpa melihat prioritas yang diinginkan oleh masyarakat. Terutama dinas Kemenbuk Dikpora Kabupaten Lombok Utara, karena kami Dewan pernah melakukan monitoring dan evaluasi, masih terdapat ruang kelas yang tidak layak untuk proses belajar mengajar dan kekurangan daripada ruang-ruang guru untuk menunjang proses belajar mengajar akibat dampak daripada gempa bumi tahun 2018. Oleh karena itu, kami atas nama gabungan fraksi menyarankan agar dinas terkait untuk segera membangun sekolah-sekolah, fasilitas lainnya untuk menunjang daripada proses belajar mengajar ini yang hancur akibat gempa untuk dibangun secepatnya.
Dan sebagaimana diketahui bersama, bahwa penyumbang pendapatan asli daerah yang cukup besar adalah sektor pariwisata, terutama di 3 Gili. Menurut pantauan DPR dalam penerapan One Gate System di 3 Gili, masih terjadi gejolak antara para wisatawan dan para pelaku transportasi. Oleh karena itu, DPR berharap kepada pemerintah untuk melakukan tinjauan kembali sehingga permasalahan ini jangan sampai berlarut-larut, sehingga berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisata ke 3 Gili. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.